Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita posisinya ada di materi keempat dari mata kuliah hukum perkawinan. Nah, materi ini khusus akan membahas tentang visi misi hukum perkawinan di Indonesia. Nah, kita sudah punya regulasi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dari Undang-Undang Nomor 174 dengan perangkat teknis pelaksanaannya baik PP 9 tahun 75 maupun kompilasi hukum Islam yang mengatur di buku 3 khusus mengatur tentang perkawinan. Nah, apakah visi misi yang termuat dalam regulasi perkawinan tersebut itu sudahkah sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup kita sebagai anak bangsa? Nah, hal itulah yang akan kita kritisi pada pertemuan kali ini. Nah, kita menginginkannya yang namanya perkawinan itu kekal abadi, langgeng selamanya hingga ajal memisahkan. Sampai kakek nenek tetap setia bersama hingga maut memisahkan. Nah, ini sebenarnya menjadi impian bagi kita, baik laki-laki maupun wanita. Kita punya pasangan, kita setia dengan pasangan kita hingga akhir nanti, gitu ya. Tapi nanti kita coba lihat, kita cocokkan, kita sinkronisasikan dengan regulasi yang ada di kita sekarang sebagai bangsa Indonesia. Yuk kita lihat. Oke, ini materi keempat ya. Yuk next. Nah, inilah ini gambar paling tidak menunjukkan misi relasi gender yang ingin dicapai dalam sebuah perkawinan. Nah, di sini ada dua. Apakah ada dua sosok? Ada dua pasangan di sini. Nah, bisa Anda perhatikan di antara dua pasangan ini, manakah pasangan yang Anda idealkan dalam kehidupan kita? Jika Anda masih membuja, masih perawan, besok kalau Anda menikah, relasi gender seperti apa yang ingin jenengan inginkan terwujud? Apakah yang kanan? Apakah yang kiri? Ya, kalau kemarin waktu perkuliahan secara offline, kebanyakan mahasiswa menginginkan ini loh, relasi yang ideal itu adalah relasi yang sebelah kanan, di mana wanita menikahi laki-laki yang diidam-idamkannya, wanita yang menjadi panutan, laki-laki yang menjadi imam, bisa memimpin keluarga. Apapun yang diinginkan dan dituju oleh laki-laki itu semua demi keluarganya, demi dia, istrinya, dan anak-anak yang dilahirkannya. Jadi semuanya akan diberikan buat suaminya sebagai pemimpin keluarga yang akan mensejahterakan. Nah, di sini dalam relasi gender nanti juga akan terjadi relasi pengorbanan. Siapa yang paling banyak berkorban dan untuk siapa, dan nanti distribusi keuntungan yang didapat dari kebersamaannya untuk siapa saja. Ya, relasi gender yang diidam-idamkan, relasi gender itu bisa perkawinan, bisa pertunangan, bisa pacaran, bisa cohabitation. Ya, tapi ya kita ambil yang paling legitimate saja ya, perkawinan. Dalam perkawinan menginginkan laki-laki yang mau memimpin, tidak hanya mau tapi juga mampu, punya kemauan dan kapasitas untuk memimpin. Nah, sekarang ini banyak perempuan mendambakan tipikal laki-laki seperti itu, tipikal laki-laki yang pemimpin, tipikal laki-laki yang bertanggung jawab, tipikal laki-laki yang mampu menyelamatkan wanita dan keluarganya untuk mencapai masa depan yang cemerlang. Tipikal seperti ini. Ini berlaku universal ya, tidak hanya di Indonesia saja tapi di dunia. Tidak hanya Islam saja, di agama lain juga sama. Ini tipikal yang universal, tipikal idealitas yang universal. Nah, ini yang diidealkan, ini idealitas. Nah, berbeda dengan realitas. Secara realitas kita dikondisikan yang sebelah kiri, di mana kendali kepemimpinan relasi gender banyak dipegang oleh
Wanita. Siapa yang paling banyak berkorban? Laki-laki. Ya, mungkin wanita tahu secara psikologis kalau laki-laki mencintai wanita, dia akan melakukan apa saja untuk kebahagiaan wanita yang dicintainya. Ya, ini logis. Wanita juga berpikir sama ya, akan melakukan apa saja untuk laki-laki yang dicintainya. Tapi yang terjadi ya seperti ini. Tapi secara psikologis, kita ngomong psikologis ya. Secara psikologis, semakin wanita mencintai laki-laki, ini semakin laki-laki mencintai semakin wanita mencintai laki-laki yang ia cintainya, sang laki-laki akan menghormatinya. Apalagi jika ia punya anak, anaknya dilahirkan oleh wanita yang dimiliki. Laki-laki akan menghormati dan mengapresiasi seluruh pengorbanan wanita yang mencintainya. Nah, akhirnya distribusi sumber daya, kemauan, misalnya gaji, penghasilan, keuntungan akan diberikan untuk kesejahteraan bersama istrinya, bersama keluarganya. Nah, ini relasi yang berbeda ada pada sisi kiri. Nah, di sisi kiri di mana laki-laki mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya untuk bagian wanita yang dicintainya, semakin banyak laki-laki berkorban, yang terjadi apa? Bagi di mata wanita, laki-laki yang seperti ini, yang banyak berkorban ini, malah tidak ada artinya, malah menjadi laki-laki yang sepele. Nah, kalau istilah Inggrisnya itu needy, wanita-wanita yang meminta belas kasihan, laki-laki yang meminta belas kasihan wanita. Bagi di mata perempuan, laki-laki seperti ini laki-laki yang tidak berharga. Semakin banyak laki-laki berkorban untuk wanita, semakin hilang respectnya pada laki-laki tersebut. Ini yang terjadi. Ya, meskipun dalam dunia sekarang hal ini sudah umum ya, bahkan muncul dalam kebudayaan pop kita, apapun ya, banyak dalam lagu-lagu, tercermin dalam lagu-lagu, apapun yang dimiliki akan diberikan pada perempuan yang dicintainya. Kalau dari lagu barat apa, everything I do it for you, ya intinya seperti itu. Nah, Anda juga bisa melihat di lagu-lagu Indonesia juga sama, terutama lagu-lagu yang galau gitu ya, apalagi lagunya Didi Kempot. Wah, itu kelihatan sekali nidinya ya. Lagu-lagu seperti ini ya laris manis, tapi untuk dijual ke pasaran. Tapi untuk diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki yang melakukan seperti yang digambarkan oleh Didi Kempot ini tidak berharga. Didi Kempotnya terkenal gitu. Bisa mengeruk keuntungan dari penjual royalti lagunya, tapi isi yang disampaikannya, meskipun ini secara psikologis menjadi bawaan laki-laki untuk seperti itu ya, tapi ketika laki-laki akan semakin dewasa, ia akan semakin bijak dalam mengambil sikap gitu. Nah, itu silahkan Anda pikirkan relasi gender mana yang ingin dicapai dalam sebuah perkawinan, apakah sebelah kanan atau sebelah kiri. Meskipun secara idealitas kita menginginkan yang sebelah kanan, tapi secara realitas kebanyakan seperti ini loh, kebanyakan. Nah, ini yang tidak dimaui oleh wanita. Wanita pada umumnya meninggalkan tipikal laki-laki yang seperti ini. Mereka menginginkan laki-laki yang berharga, laki-laki yang punya karisma, laki-laki yang mampu memimpin. Ya, mungkin ya ada kalanya wanita sering atau kadang ya, kebanyakan wanita jatuh cinta pada orang yang salah. Kadang atau sering ya, silahkan Anda lihat dalam kehidupan di sekitar Anda, bahwasanya wanita sering atau kadang monggo dilihat jatuh cinta pada orang yang salah, jatuh cinta pada orang yang tidak memperdulikan dirinya, jatuh cinta pada laki-laki yang tidak menghargai dirinya sebagai wanita. Ya. Kenapa? Dan di selain pihak ia mencampakkan cinta besar laki-laki untuk wanita. Wanita mencintai laki-laki yang tidak mencintainya, tapi di satu sisi lain dia tidak mencintai, tidak menghargai laki-laki yang cintanya sangat besar untuk dirinya. Nah, itu.
relasi gender yang terjadi dalam kehidupan sekitar kita. Idealitasnya seperti ini, tapi realitasnya seperti ini. Nah, monggo silahkan Anda pikirkan. Lihat visi misi hukum perkawinan kita, bahwasanya hukum perkawinan di negara-negara timur yang masih kuat tradisi dan agamanya melihat hukum perkawinan dalam perspektif agama dan adat, gitu ya. Jadi ini yang menjadi poin penting ditolak memandang hukum perkawinan, karena bangsa kita juga bangsa yang religius, melihat bahwa norma-norma agama ini adalah patokan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, termasuk dalam perkawinan ini agama kita tidak bisa melepaskan dari patokan-patokan hidup yang diatur dalam hukum agama kita. Nah, patokan agama ini kemudian dikuatkan dalam kehidupan budaya, dalam tradisi budaya. Semakin dilembagakan secara sosial dan secara antropologis kebudayaan dalam tradisi-tradisi masyarakat kita. Ini agama ini pakai teori resepsi ya, kalau kita melihat dalam teori-teori dalam hukum adat, bahwa agama diresepsi, diterima sebagai bagian dari tradisi budaya, tradisi adat. Nah, termasuk yang mengatur tentang masalah perkawinan, hukum perkawinan ini. Ini yang menjadi poin utama pengaturan negara dalam membangun hukum perkawinan di Indonesia. Memakai dua hal ini, pengaturan dari agama dan pengaturan dari budaya, atau pengaturan agama yang diresepsi atau diterima dari budaya masyarakat. Gitu. Yuk kita lanjut. Ya ini. Nah, akhirnya apa? Fungsi hukum negara tentang perkawinan nantinya ditujukan untuk melegitimasi norma-norma agama dan tradisi budaya tadi. Nah, agama dan tradisi ini dilegitimasi oleh negara dalam hukum positif tentang perkawinan. Itu seharusnya. Ya, bisa kita lihat ada sinkronisasi antara agama, adat, dan negara dalam mengatur hukum perkawinan di negara kita. Ya, pengaturan hukum perkawinan ini setidaknya sudah mulai diatur secara tertulis ya, memakai paradigma hukum modern, hukum perkawinan yang tertulis di Indonesia, yang dilakukan pengaturan yang secara spesifik. Ada dua, yang pertama dalam KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Burgerlijk Wetboek atau BW ini nama Indonesianya adalah KUH Perdata. Nah, pengaturan yang ada pada masa kolonial. Nah, kemudian nantinya BW ini akan diambil alih keberlakuannya lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Nah, beserta regulasi turunannya, baik itu PP 975 dan juga KHI tahun 91. Kemudian nanti ada lagi satunya lagi, ini CLDKHI, ini masih RUU CLDKHI. Yang namanya RUU berarti apa? Belum jadi atau tidak jadi diundangkan, atau belum sempat menjadi undang-undang karena dibatalkan keberlakuannya. Ya, kita lihat satu persatu. Kita lihat satu persatu ya, dari BW itu bagaimana sih secara ideologis Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata ini memakai ideologi patriarki yang sekuler. Patriarki ini berarti apa? Lebih menekankan pada kekuasaan laki-laki atau suami dalam relasi perkawinan. Semuanya lebih menekankan pada dipegang, perbuatan hukum yang melaksanakan adalah suami. Tapi patriarkinya dari BW ini lebih ke arah sekuler, hanya dari sisi perdata saja. Tidak melihat relasi perkawinan sebagai bentuk atau wujud relasi dunia dan akhirat. Berarti tidak mengkaitkan adanya agama, alias agama tidak boleh ikut campur tangan dalam menentukan relasi suami istri dalam perkawinan. Ini ideologi yang diusung dalam Burgerlijk Wetboek alias KUH Perdata. Pemberlakuan KUH Perdata ini tentunya juga akan memberikan moral shifting atau pergeseran moral di kalangan masyarakat. Nah, masyarakat mulai paradigmanya mengarah ke sekuler. Kalau patriarkinya secara tradisi masyarakat Indonesia sebelum dijajah pun juga patriarki ya.
Ya, patriarki itu sebenarnya ideologi yang tradisional dan juga universal. Di berbagai negara memakai relasi peran gender yang patriarki atau lebih mengedepankan peran laki-laki dalam sebuah relasi gender. Ini semuanya kalau kita lihat penelitiannya, bukunya Radcliffe Brown tahun 1955, ini secara antropologis dia meneliti dalam sebuah kebudayaan di dunia semuanya adalah patriarki. Loh, itu di Indonesia, di Minangkabau itu masuk patriarki, Pak? Kan lebih menekankan garis keturunan perempuan. Itu kan bukan patriarki. Iya, di Minangkabau, jangan salah ya, kalau di Minangkabau itu tetap patriarki. Meskipun secara garis keturunan, secara kewarisan, secara penguasaan harta dipegang oleh garis keturunan perempuan. Nah, patriarkinya di mana? Patriarkinya dalam relasi gender di situ dalam garis perempuan, dalam garis keturunan perempuan yang megang tetap adalah laki-laki. Di situ peran ada lembaga namanya datua dan juga mama. Datua maupun mama ini dipegang oleh laki-laki. Mama itu siapa? Mama itu saudara laki-laki tertua dari garis keturunan perempuan. Misalnya, secara mama ada garis ada anak perempuan tertua. Anak perempuan tertua ini yang memegang garis keturunan. Garis keturunan di Minang ini dipegang oleh garis keturunan perempuan. Tapi secara penguasaan itu dipegang oleh yang namanya mama. Tapi nanti secara penalokasian sumber daya ini diserahkan untuk kebahagiaan seluruh anggota keluarga, terutama dalam garis keturunan perempuan. Datua maupun mama ini adalah tetap laki-laki. Berarti apa? Tetap meskipun garis keturunan perempuan, tapi tetap memakai peran gender laki-laki yang utama. Itu bisa dipahami ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam kebudayaan, tradisi budaya di berbagai belahan dunia, terutama kebudayaan yang tinggi itu memakai peran gender patriarki. Ya, memang ada sebuah tulisan ya, ada sebuah tulisan yang dikemukakan oleh Bachofen di tahun 18 sekian dalam bukunya Das Matriarchat. Ini pernah menulis ulasan tentang bagaimana matriarki merajai dalam kehidupan kebudayaan ya. Tapi sekali lagi ini hanya ilusi-ilusi yang tidak pernah terbukti realitasnya. Tulisan Bachofen tadi hanya ide-ide yang utopis, ide-ide yang khayal yang tidak pernah terwujud dalam kenyataannya. Ya, kita lihat bagaimana KUH Perdata alias Bürgerlich Handbuch ini mengatur relasi gender. Kita akan melihatnya juga memakai teori moralnya Jonathan Haidt untuk melihat moralitas apa yang terkandung dalam sebuah regulasi. Nah, ada 5 moralitas utama dan universal yang dikemukakan oleh Jonathan Haidt. Jonathan Haidt itu ilmuwan zaman kekinian ya. Tulisannya dimulai sejak tahun 2003 hingga 2010 masih 2020 masih. Kuliah-kuliahnya bisa Anda saksikan di YouTube. Silahkan Anda tulis kata kuncinya Jonathan Haidt untuk memahami nilai-nilai moral yang dia temukan dalam kebudayaan seluruh dunia. Dan dia memakai 5 fondasi moral ini sebagai ukuran yang paling universal untuk mengukur berbagai kebudayaan yang ada di dunia. Ya, kita memakai teori moralnya Jonathan Haidt untuk melihat bagaimana kandungan moralitas dalam KUH Perdata. KUH Perdata itu punya kandungan moralitas care, fairness, loyalty, authority atas yang ditinggal. Nah, kalau dalam pengamatan saya menyimpulkan ini loh, semuanya terkandung KUH Perdata itu mengandung 4 moralitas. Moralitas kemaslahatan atau kepedulian, care, kemudian fairness, keadilan, juga adil, tapi dalam sistem patriarki ya, tetap meskipun dalam sistem kekuasaan laki-laki, tapi pengalokasian sumber daya dan kepentingannya, hukum tersebut mengatur secara adil atau tidak menciderai hak-hak istri. Kemudian loyalty atau kesetiaan juga, dimana dalam perkawinan ini
dalam relasi ini yang namanya perceraian relatif lebih sulit. Nah, kalaupun bisa dilakukan melalui 2 tahapan. Ini tahapan-tahapan ini mempersulit terjadi perceraian. Kalau perceraian sulit berarti apa? Lebih mengedepankan pada unsur loyalitas alias kesetiaan. Nah, kemudian dalam keluarga juga diberikan kewenangan-kewenangan, ada prosedur-prosedur kepemimpinan di dalamnya. Cuman karena mereka sekuler, unsur agama tidak dilibatkan dalam pengaturan relasi perkawinan antara suami istri. Itu ya, bisa Anda pahami, bisa Anda teliti. Barangkali apa yang saya sampaikan atau analisis saya tidak tepat, silahkan Anda teliti sendiri. Yuk, next. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 174 ini buatan Indonesia ini setelah merdeka di masa Pak Harto sudah mulai membuat regulasi perkawinan yang mandiri dan berusaha menggantikan bentuk hukum perkawinan yang diatur pada masa kolonial. Ya, di masa kolonial kita pakai KUH Perdata, Bordel atau KUH Perdata, tapi di masa setelah merdeka, di masa Pak Harto, kita berhasil membuat regulasi perkawinan yang mandiri dan menggantikan aturan kolonial. Ini. Nah, dalam pembuatan regulasi ini tentu juga mengalami sebuah konflik internal antara bangsa dalam mengatur regulasi ini. Ada kaum tradisionalis dan kaum modernis. Karena di sini secara modernis mengusung konsep perkawinan yang tercatat. Nah, bagaimana mengusung konsep perkawinan yang tercatat, tapi juga mengakomodir nilai-nilai kebudayaan yang banyak dipengaruhi oleh agama, atau nilai-nilai religiusitas dan tradisi ini tercover dalam undang-undang perkawinan. Jadi undang-undang perkawinan itu sebuah kolaborasi pemikiran, pengakomodasian kepentingan antara kepentingan hukum modern dan kepentingan hukum tradisional dan hukum agama. Nah, mengusung masalah konsep, terutama masalah konsep perkawinan yang tercatat. Ini karena secara tradisi tidak dikenal konsep perkawinan tercatat. Yang namanya perkawinan itu antara laki-laki dan perempuan dengan perantara wali bagi perempuan. Itu pada umumnya seperti itu. Itu memakai konsep agama. Jadi pelaku yang melakukan perikatan ini adalah wali dengan mempelai laki-laki, dan ini tidak tercatat. Kalaupun tercatat dalam bentuk saksi, dan tercatatnya ini kalaupun ada bukti yang tercatatnya ini tidak berfungsi sebagai bagian dari registrasi pengakuan negara. Jadi ini masalah ketercatatannya ini yang dimaksud dalam hukum modern ini, ketercatatannya tercatat dalam registrasi hukum negara ya. Nah, ini tidak dikenal sebelumnya dalam tradisi hukum agama dan hukum adat. Nah, akhirnya dua kepentingan ini dikolaborasikan dan terwujudlah Undang-Undang Perkawinan dan regulasi pelengkapnya, yakni PP 975 dan kompilasi hukum Islam. Ya, next. Ya, secara moralitas Jonathan Haidt bagaimana? Secara moralitas saya melihat isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan PP 975 beserta KHI-nya isinya seperti ini. Jelas masalah kemaslahatan dan keadilan ini dipenuhi dalam Undang-Undang 174. Perbedaannya di masalah konsep keadilan, dan konsep keadilannya tidak lagi berdasarkan relasi patriarki, tapi relasi kesetaraan atau egaliter. Keadilan di sini dimaknai dalam Undang-Undang Nomor 174 adalah sebagai posisi yang egaliter, posisi yang seimbang antara suami dan istri. Kemudian dalam 3 moralitas yang lain bagaimana? Secara loyalitas dan kesetiaan, ternyata Undang-Undang Nomor 174 beserta regulasi turunannya PP 975 dan KHI ini ternyata mempermudah terjadinya perceraian. Mempermudahnya bagaimana? Lihat di alasan perceraian di huruf apa, saya lupa ya. Ada di bagian terakhir dalam PP 975 ini, ternyata di PP 975 ya. Di PP 9 tahun 1975 ini dimasukkannya alasan pertengkaran sebagai alasan yang diperbolehkan bagi semua pihak untuk mengajukan perceraian. Loh, kok bisa? Iya, namanya keluarga, di seluruh keluarga tentu ada masalah.
Dan untuk menyelesaikan masalah ini seringkali terjadi pertengkaran. Jadi yang namanya pertengkaran dalam sebuah keluarga, dalam sebuah perkawinan, relasi suami istri, pertengkaran ini adalah hal yang wajar. Cuman bagaimana cara kita merespon, mensikapinya, itu yang penting. Nah, sayangnya negara kita memberikan peluang bagi kedua belah pihak untuk menjadikan masalah pertengkaran ini sebagai alasan terjadinya perceraian. Nah, ini faktor yang mempermudah terjadinya perceraian. Kalau di Amerika tadinya ya seperti itu, perceraian sulit, tapi dengan diundangkannya no fault divorce, tidak ada alasan, kalau mau bercerai tidak diperlukan alasan. Akhirnya perceraian semakin mudah terjadi ketika regulasi no fault divorce ini diundangkan di Amerika. Nah, di Indonesia ternyata tetap ada alasan perceraian, cuman alasan pertengkaran ini dijadikan sebagai materi alasan bagi para pihak untuk bercerai. Ya sama saja, akhirnya endingnya sama, bahwa perceraian ini dipermudah. Nah, oleh karena itu masalah moralitas kesetiaan atau loyalitas ini tidak diprioritaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, demikian juga dengan authority, kewenangan. Kewenangan kepemimpinan ini relatif tidak mulus. Ada sedikit unsur patriarkinya, bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Tapi baik suami dan istri berhak melakukan perbuatan hukum masing-masing. Jadi di sini bahkan di dalam untuk menginisiasi perceraian ini tidak lagi di tangan seorang suami yang melakukan inisiasi perceraian. Perceraian hanya terjadi, kalau dalam salah tradisi perceraian hanya terjadi ketika talak atau keluarga besar sudah bertemu, keluarga besar dari masing-masing pihak ya, hakamim bainihi wa hakamim bainihi, kalau dalam tradisi agama ini sudah bertemu dan memutuskan terjadinya perceraian. Tapi tetap kuasa utama untuk menceraikan ada di tangan suami dengan talak itu. Nah, kalau dalam Undang-Undang Nomor 174 ini baik suami istri berhak menginisiasi perceraian. Tidak hanya masalah perceraian, perbuatan hukum yang lain juga sama. Akhirnya muncul relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Ya, sekilas ini baik sih. Nah, ini memberikan kita menghargai hak-hak, membuka mata dunia juga, mata laki-laki, bahwa sebenarnya wanita itu punya hak. Laki-laki juga harus menghargai hak wanita. Tapi di satu sisi lain mulai melepaskan ketergantungan wanita terhadap laki-laki, mulai melepaskan tali kepemimpinan. Tidak lagi kepemimpinan laki-laki ini tidak lagi kuat, sebab masing-masing pihak bisa memutuskan apa yang terjadi untuk hidupnya sendiri. Nah, ini berakhir pada individualisme. Relasi ini mengarah pada satu sisi individualisme. Tapi di satu sisi lain, sisi moral sanctity atau kesucian ini masih tampak dalam Undang-Undang Nomor 174. Ya, ini di mana norma-norma agama masih dipegang teguh, bahkan diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang larangan perkawinan, misalnya larangan perkawinan seperti adanya masa tunggu, adanya pernikahan tidak boleh dengan saudara, pernikahan saudara ini tidak boleh, kemudian sepersusuan juga tidak boleh. Nah, ini merupakan pengaruh dari hukum agama, dan ini diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan KHI. Nah, itu sekilas penilaian dari hasil analisis saya tentang dua regulasi tersebut. Nah, satu lagi CLDKI KHI. CLD itu apa sih? Contra Legal Drafting KHI, atau sebuah RUU yang bertentangan, nantinya isi-isinya itu sangat bertentangan dengan kompilasi hukum Islam yang diputuskan tahun 91. KHI ini tahun 2004. Ideologi yang asas yang diusung memakai istilah-istilah yang banyak memakai unsur Arab. Nah, meskipun secara ideologis saya melihatnya ideologinya liberal, ketoknya Arab, ketoknya Islami, tapi liberal. Nah, di mana di sini ideologi feminis dan sekuler dimasukkan dalam baju-baju Arabisasi. Ya, meskipun nanti tidak jadi diundangkan, tapi gerakan-gerakan feminis
tetap mempengaruhi dan membayangi kehidupan masyarakat. Nah, masyarakat ini sudah dibentuk dulu menjadi sepaham dengan ide-ide feminis, ide-ide kesetaraan gender. Nah, kemudian masalah regulasinya nanti kan tinggal mengikuti sendiri. Itu intinya. Nah, seperti diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 kemarin, nah, tentang batasan usia perkawinan, di mana laki-laki dan perempuan yang tadinya berbeda, kalau laki-laki 19, kalau perempuan 16, kemudian lewat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, keduanya baik laki-laki dan perempuan batasan usia disamakan, setara, sama-sama 19 tahun. Nah, regulasi ini memakai ideologi kesetaraan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, tanpa janji tanpa melihat bagaimana psikologi laki-laki dan perempuan itu sama atau berbeda. Nah, kalau kita lihat secara psikologis nanti bisa dengan teliti ya. Nah, psikologi laki-laki dan perempuan itu sama atau berbeda. Di antara laki-laki dan perempuan, mana yang lebih dulu mencapai usia kedewasaan? Apakah sama? Masalah biologis. Misalnya, wanita datang bulan, menstruasi yang pertama, itu di usia berapa? Kemudian laki-laki, tumbuh jagut, kemudian ikhtilam, mulai mimpi basah misalnya, itu ada di usia berapa? Nah, itu kematangan secara biologis. Seharusnya ini bisa menjadi acuan masalah maturity, mereka dewasa, usianya berbeda. Ternyata di antara laki-laki dan perempuan yang lebih cepat mencapai kedewasaan, usia kedewasaan adalah perempuan. Nah, sekarang batas usia ini berusaha disamakan. Ya, kita lihat secara moralnya itu bagaimana sih moralitas CLDKHI. Nah, silahkan Anda lihat di berbagai ketentuan yang diajukan dalam RUU CLDKHI ini. Batas usia sama. Wah, ini seperti yang diundangkan di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Terus wanita bisa menikah tanpa wali, kedudukannya setara, bisa bertindak sebagai keluarga, istri bisa bertindak sebagai keluarga, monogami absolut, pencarian nafkah itu kedua-duanya sama, boleh mencari nafkah, tidak berlaku bagi keduanya. Tidak hanya buat istri saja tapi buat keduanya. Nusus itu bukan buat istri saja tapi untuk dua-duanya. Nah, mulai jelaskan bahwa ide-ide feminis sudah mulai diadopsi dalam kehidupan kemasyarakatan kita, dan regulasinya tinggal menunggu waktu saja untuk sesuai dengan keinginan feminis yang liberal dan sekuler. Nah, secara ideologi moral jadi ini jelas pada moralitas care dan fairness ini mereka memenuhinya. Moralitas kemanusiaan, kayak gampangnya kemanusiaan. Jelas mana ada regulasi yang tidak manusiawi. Seluruh regulasi punya karakter manusiawi untuk kemaslahatan manusia. Kemudian juga berfungsi untuk yang namanya hukum dibuat untuk mencapai keadilan. Cuman konsepsi keadilannya menurut feminis adalah kesetaraan. Konsepsi keadilannya adalah kesetaraan. Nah, dalam tiga moralitas yang lain bagaimana? Secara kesetiaan, ternyata perceraian juga semakin mudah melegitimasi apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Secara otoritas kewenangan, masing-masing punya kewenangan yang sama, jadi tidak ada kepemimpinan di dalamnya. Jadi rentan dalam sebuah komunitas kalau tidak ada kepemimpinan, pasti komunitas itu rentan ingin berpecah. Nah, demikian juga dengan keluarga. Kalau dalam keluarga tidak ada kepemimpinan, maka keluarga itu rentan terjadi perceraian. Nah, terus kemudian masalah yang terakhir, masalah saintifik kesucian, di mana norma-norma agama ini diakomodir enggak dalam CLDKHI? Oh, ternyata tidak. Kalau dalam CLDKHI relasi suami istri hanya dilihat dalam sisi muamalah saja. Relasi suami istri adalah relasi muamalah, bukan ibadah. That's why saya menilai bahwa CLDKHI ini sekuler. CLDKHI ini sekuler. Itu ya. Ya, itu hasil belajar saya, hasil analisis saya. Monggo, kalau Anda punya pendapat lain, saya tidak melarang. Dan saya tidak mengharuskan Anda melihat bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran yang tidak terbantahkan. Tidak, boleh membantah, boleh berargumentasi berbeda. Tapi ya silahkan berargumen, tapi ada dasarnya. Gitu. Nah, saya berargumentasi seperti ini, dasar saya ini. Teori moralitas. Moral foundationnya Jonathan Haidt.
Jonathan Haidt, tulisannya Haidt. Jonathan Haidt. Ya, next. Ya, ini lihat konfigurasi moralitasnya. Melihatnya seperti ini ternyata konfigurasi moralitasnya. Ternyata moralitas yang dilihat moralitas universalnya Jonathan Haidt, tidak ada satupun regulasi yang memenuhi 5 moralitas ini secara utuh. Bahkan kecenderungannya itu yang pertama ya, tidak ada satupun regulasi perkawinan di Indonesia yang memenuhi 5 moralitas Indonesia secara utuh. Yang kedua, melihat kecenderungan moralitas regulasi yang ada, yang berkembang, kecenderungannya mengarah pada relasi yang liberal. Relasi liberal itu hanya mengandalkan moralitas care, kemaslahatan, kemanusiaan, dan keadilan saja. Ini ciri moralitas liberal, hanya mengandalkan moralitas care, kemaslahatan, dan fairness, keadilan. Ini moralitas liberal. Nah, kalau moralitas yang tradisional, yang konservatif, yang melanggengkan relasi-relasi komunal yang ada, ini harus menerapkan 5 moralitas tersebut harus ada. Nah, makanya hukum perkawinan di Indonesia sangat rentan karena tidak memenuhi seluruh moralitas yang ada. Ini moralitas liberal, hanya mengandalkan care, sama fairness. Ini moralitas liberal. Nah, kalau moralitas secara konstitusi yang secara keseluruhan, ini moralitas yang konservatif, yang mengkonservasi, yang melindungi. Ya, kita ternyata dalam relasi gendernya tidak mengarah ke masalah perlindungan, tapi masalah lebih mengarah ke liberalisme, pembebasan. Manusia dibebaskan secara individual dibebaskan. Tapi di satu sisi lain, kalau dibebaskan apa, perlindungan terhadap komunitas ini semakin menghilang, gitu ya. Kami ya, mengapa kok melihat di Indonesia kok banyak sekali perceraian? Ya karena regulasinya seperti ini ya, ikut-ikutan badan. Nah, lihat ini moralitas konservatif sama moralitas liberal. Yang berwarna biru itu moralitas liberal. Ini penelitiannya Jonathan Haidt. Moralitas liberal dalam HAM atau care, lawannya care ya, fairness, hanya tinggi di moralitas kaum liberal, hanya tinggi di moralitas HAM atau care sama fairness. Sedangkan dalam moralitas yang lain, 3 moralitas yang lain relatif lebih rendah. Ini moralitas kaum liberal, hanya tinggi di care atau HAM sama fairness atau keadilan, kemaslahatan, dan keadilan saja, selebihnya rendah. Lain halnya dengan kaum konservatif, moralitas di 5 sisi moralitasnya relatif sama tingginya. Melihat kelima moralitas, kelima-limanya sama-sama penting untuk diadakan, sama penting untuk ditegakkan. Nah, kalau orang liberal ini saja, yang lain nggak usah. Ya, demikian dengan regulasi perkawinan kita, moralitasnya yang mana ini? Pada banyak bolong-bolongnya, Nah, dan lebih mengarah ke liberal. Nah, ini sama, ini penelitiannya Jonathan Haidt. Masalah moralitas HAM karena ini sangat tinggi di kalangan kaum liberal, tapi kalau kalangan konservatif, HAM fairness sisa dengan authority in group sama purity. Jadi ada kesenjangan moralitas. Bagi kaum liberal itu kesenjangan moralitas. HAM fairnya tinggi tapi authority in groupnya rendah. Kalau kaum konservatif, kelima-limanya sama-sama tingginya. Ya, dalam pembangunan di berbagai bidang termasuk hukum, ini kelima-lima keduanya antara kaum liberal sama konservatif mempunyai perbedaan mendasar. Secara ideologis, kaum liberal itu cenderung mengarah ke kebebasan. Namanya liberal itu artinya kebebasan ya, menjaga kebebasan dan keterbukaan. Kebebasan dan keterbukaan ini bagi saya sebuah pisau bermata dua ya, bisa bermanfaat, penting, berguna, sangat berguna. Setiap orang ya tidak
Kalau orang bebas ini lebih leluasa tentunya dalam melakukan ekspansi, dalam melakukan terutama secara keilmuan ya, kita butuh cara-cara baru, mekanisme baru, metodologi baru untuk mencapai kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, ini terbuka, itu bagus sekali bagi seorang saintis, seorang ilmuwan, itu sangat penting. Tapi jangan lupa ternyata dalam komunitas kita memerlukan perlindungan. Nah, perlindungan seperti ini yang tidak dimiliki oleh kaum liberal dan hanya dimiliki oleh kaum konservatif. Masyarakat butuh perlindungan. Nah, dalam perkawinan ada nggak dalam perkawinan anggota keluarga mana yang butuh perlindungan? Karena bagaimanapun juga ada kerentanan loh. Jangan kita mengejar kebebasan individu sebagai pilihan utama sebuah relasi suami istri, tapi masalah perlindungannya ini loh, masalah perlindungannya seringkali diabaikan. Perlindungan diabaikan demi meraih kebebasan seluas-luasnya. Nah, ini yang berpotensi menimbulkan kehancuran. Selama tidak dilindungi, selama ada serangan dari luar, hancur. Kenapa hancur? Tidak ada perlindungan. Berbeda dengan kaum konservatif, ketika ada serangan dari luar, ada tembok-tembok perlindungan yang menghalangi seluruh komunitasnya dari serangan dari luar. Nah, demikian juga dengan perkawinan. Dan perkawinan itu rentan loh terjadi kemiskinan. Dan perkawinan rentan loh terjadi perceraian. Nah, rentan. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu seringkali menjadi korban bila kedua orang tuanya tidak bersatu padu dalam sebuah perlindungan keluarga yang utuh untuk melindungi masa kecilnya, masa kanak-kanaknya, hingga ia bisa mandiri dewasa nantinya. Nih, maka sering kita mendengar istilah ya, anak korban perceraian. Loh, kok korban? Cerai itu bukan kejahatan loh, korban. Sehingga baik. Itu ya. Yang namanya kalau ada korban berarti ada tindak pidana kejahatan. Seakan-akan kalau melihat anak korban perceraian itu melihat perceraian sebuah kejahatan. Nah, di Indonesia perceraian itu bukan sebuah kejahatan, malah dilegitimasi dan semakin dipermudah peradaannya. Itu ngawurnya seperti itu. Ya, ini tentang moralitas. Nah, bisa disimpulkan juga bahwa moralitas kaum liberal itu moralitas yang minimalis, moralitas minimal banget, hanya menekankan pada moral care atau HAM atau kemaslahatan sama fairness atau keadilan saja. Nah, liberal hanya dua moralitas. Jadi apa? Masalah care atau kemaslahatan sama fairness atau keadilan. Selebihnya masalah kesetiaan atau loyalitas, kemudian otoritas atau kekuasaan kepemimpinan, enggak. Agama juga dinafikan. Nanti liberal itu lebih cenderung ke sekuler. Nah, moralitasnya minimalis, hanya memperhatikan dua moral saja. Nah, kalau konservatif moralitasnya maksimalis, kelima moralitas tadi ini dijunjung tinggi. Semakin banyak moralitas yang diatur oleh masyarakat, maka moralitas ini akan mengikat diri mereka secara keseluruhan sebagai sebuah komunitas bersama, sebagai individu ya. Nah, kalau moralitas semakin sedikit, maka masyarakat akan semakin bebas dan terbuka, tapi tidak terlindungi. Gitu ya, perlindungannya semakin rentan. Ya, silahkan Anda baca sendiri ya tadi 5 moralitas tadi, moralitas care, fairness, authority, kemudian tadi apa? Kesetiaan sama purity. Ini teori moral matrixnya Jonathan Haidt. Moral matrix atau moral foundation theory, dikenal juga MFT. MFT, moral foundation theory. Yang mengemukakan adalah Jonathan Haidt. Nah, melihat peradaban masyarakat setelah perkawinan tadi, ini setelah perkawinan kita ambil dari satu sisi aja ya, perkawinan bahwa masyarakat kita sedang didorong untuk menjadi masyarakat yang liberal. Nah, Anda bagaimana? Mau nggak dijadikan masyarakat liberal? Kalau dengan sukarela, dengan senang hati mau, ya boleh. Tapi
tapi ya semuanya harus ada konsekuensinya. Semuanya ada konsekuensinya. Mau merdeka, konsekuensinya apa tadi? Tidak ada perlindungan. Nah, kita juga ada di posisi ini, mau mengkonservasi moralitas yang diajarkan dan diwariskan dari nenek moyang kita, dan kita melakukan konservasi, atau ajaran nenek moyang kita tinggalkan menjadi masyarakat yang liberal. Itu menjadi pilihan kita. Nah, itu menjadi sebuah perenungan kita mau kemana. Sekarang dalam hukum perkawinan nanti menjadi jus constituendum, pandangan kita sebagai anak bangsa. Kita mau mengatur hukum perkawinan itu ke arah mana, dan masyarakatnya pun nanti juga kita punya visi ke arah mana, dan menuju ke masyarakat yang liberal atau masyarakat yang konservatif. Itu juga menjadi pilihan. Dan imbasnya juga salah satu yang imbasnya ada di dalam hukum perkawinan, karena hukum ini menyesuaikan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya liberal, nilai-nilai moralitas liberal akan membawa ke arah bentuk hukum yang liberal juga. Nah, demikian juga dengan masyarakat konservatif. Apakah melihat 5 moralitas ini sebagai moralitas utama dalam membentuk hukum perkawinan, atau tidak, hanya meminimalisir hanya 2 moralitas saja, moralitas care sama moralitas fairness saja? Ya monggo, silahkan Anda renungkan dan kemudian ambil tindakan. Moralitas kemana yang akan dipakai dalam membentuk, menyusun hukum perkawinan kita. Ya, Anda juga melihat pergeseran definisi hukum perkawinan dari Burgerlich Bedbook ke UP. BW itu masa kolonial, kalau UP ketika Indonesia merdeka. Nah, di sini dalam pendefinisian perkawinan ada pergeseran definisi. Kalau di BW perkawinan hanya sebatas masalah perdata saja, berarti perkawinan adalah relasi sekuler. Kalau dalam undang-undang perkawinan ini sudah mendasarkan pada ketuhanan yang maha esa, berarti sudah menambah unsur religius dalam definisi perkawinan. Berarti moralitasnya tadi ya, ini moral purity ya, moral purity. Kalau di BW moral purity-nya enggak ada. Kalau di UP moral purity-nya ada. Purity ya, kesucian. Di sini indikator kesuciannya adalah agama. Kalau di sini enggak ada, kalau di UP ada. Nah, ini good point-nya dari UP. Kemudian dari sisi tujuan perkawinan, ya. Nah, tujuan perkawinan, agama Islam, tujuan perkawinannya apa? Perintahnya fankihu ma balakum. Itu apa, dalil poligami ya. Nisa makna wa ruba. Ya, fankihu, melihat ini kalau tafsir patriarkis ya. Ini nanti digugat, nanti diprotes sama feminis. Kemudian ada lagi dimensi agama, ada ketenangan, ada ya, intinya dalam bentuk perkawinan memakai konsep-konsep dari agama, adat, dan budaya modern, termasuk dalam bernegara. Tadi ada hukum positif di dalamnya. Oke, kita lihat ada pembiasan tujuan perkawinan. Tujuan mulianya seperti tadi, untuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan agama. Akhirnya apa? Diganti, tambahi apa? Kebahagiaan individual, terus kesetaraan, keadilan gender. Nah, ini ada penambahan tujuan, dan ini membelokkan arah yang ingin dituju dalam membentuk hukum perkawinan. Mungkin sahnya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan persaingannya. Ada di pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Sama di hukum adat juga sama. Nah, ini delegitimasi. Keberadaan agama ini ada usaha untuk mendelegitimasi, berarti tidak legitimate lagi. Agama hanya sebatas
relasi keperdataan saja. Agama nggak usah ikut-ikutan. Terutama kalau kita melihat draft CLDKHI ya. Draft CLDKHI ini melihat relasi agama hanya dari relasi keperdataan saja, alias sekuler. Atau dengan kata lain, agama nggak usah ikut campur tangan dalam mengatur perkawinan. Oke. Kemudian asas-asas perkawinan. Asas monogami terbuka. Monogami terbuka itu maksudnya apa? Terbuka kalau ada poligami, tapi kalau ada poligaminya harus bersyarat. Intinya yang lebih dikedepankan adalah monogami, bukan poligami. Poligami no, monogami yes. Itu intinya. Tapi karena kelihatannya di sini dalam Undang-Undang Nomor 174 ada masa transisi, karena untuk mengengineering masyarakat yang tadinya menerima poligami sebagai sebuah fenomena yang umum dalam perkawinan menjadi monogami ini tidak mudah, perlu di-engineering, masyarakat perlu direkayasa pemahamannya menjadi monogami. Itu juga relatif susah. Secara hukum akhirnya apa? Poligami ini dipersulit keberadaannya. Nanti di dalam undang-undang perkawinan diatur 2 syarat berlapis yang membolehkan poligami bisa dilakukan oleh seorang laki-laki, mempersulit. Jadi intinya yang dituju adalah monogami. Alias poligami semakin disisihkan dalam tatanan kehidupan perkawinan. Kemudian yang dituju adalah kematangan mempelai, ada batasan usia. Yang namanya perkawinan dini sebaiknya diatur. Kalau perkawinan dilakukan terlalu dini, berdasarkan penelitian itu rentan karena mempelainya belum siap menghadapi masalah-masalah rumah tangga. Kalau zaman dulu mungkin ada ya mbah-mbah kita melakukan perkawinan dini, tapi ketika mereka melakukan perkawinan dini, orang tuanya masih ikut campur tangan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ya meskipun sudah menikah, tapi masalah pasokan logistik keluarga masih dipasok dari keluarga besarnya. Nah, kalau secara individual ini tidak mungkin terjadi. Kalau mau individual ya, kalau kita cara pandangnya individual ya, anak kecil ya tidak bisa menikah, sebab tidak layak, tidak punya kemampuan untuk survive, apalagi menghidupi istri dan anak-anaknya, itu tidak mungkin. Kalau cara pandang kita sudah beralih, sudah bergeser dari komunal menjadi individual, akhirnya melihatnya ya sisi individual saja, pada usia, tanpa melihat bagaimana support dari keluarga besarnya. Semakin rendah, ini penelitian ya, semakin rendah usia perkawinan itu rentan keluarganya semakin rentan. Tapi ketika usianya tua menikah juga rentan juga. Jadi ada interval usia yang ideal dilakukan untuk menikah. Kemudian konsep perwalian bagi perempuan, bagaimanapun juga ini mengakomodir pengaturan hukum agama dalam perkawinan, konsep perwalian ini. Kemudian persetujuan mempelai. Persetujuan mempelai ini konsep baru ya, bukan dari hukum Islam tapi dari ideologi liberal yang individual, di mana masing-masing mempelai harus setuju untuk melakukan perkawinan, ada persetujuan antara kedua belah pihak. Kalau dalam hukum agama yang melakukan akad ini adalah mempelai laki-laki dan wali. Nah, kalau dalam hukum positif kita ya sama, mengakomodir itu mempelai laki-laki dan wali, tapi persetujuan dari mempelai ini dipersyaratkan. Nah, kalau dalam hukum agama konsepsi ini tidak ada sebenarnya, baru diadakan dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, karena apa? Pengaruh ideologi liberal yang individual, melihat sisi individunya. Kebahagiaan yang dicari apa? Kebahagiaan individu. Karena ya ada baiknya sih ketika kebahagiaan individu terampas oleh kemauan otoritas orang tua. Ini orang tua bisa berlaku zalim pada anaknya. Ya, kalau dari sisi budaya ya Anda pasti mengenal adanya cerita Siti Nurbaya itu ya.
akhirnya novelnya Malah Rusli tentang Siti Nurbaya ini diangkat, ya akhirnya ya mengarah ke perlunya persetujuan individu mempelai dalam menikah. Kemudian yang kelima, tentang pengakomodasian syarat dan larangan perkawinan menurut agama. Nah, syarat perkawinan apa? Saudara persusuan itu larangan perkawinan ya. Kemudian ada syarat balik, mumayyiz. Terus ada syarat, ada rukun perkawinan yang harus ditaati. Kemudian konsepsi kesetaraan. Nah, dalam undang-undang perkawinan ini memakai ideologi liberal yang individual. Kemudian dipermudahnya perceraian. Nah, konsepsi no fault divorce di Amerika ini diadopsi dalam hukum perkawinan kita. Nah, meskipun tetap ada alasan perceraian ya, tapi alasan perceraiannya dipermudah dengan menjadikan pertengkaran sebagai alasan perceraian. Kemudian perkawinan untuk menentukan status anak. Status anak itu apa? Anak dalam perkawinan, anak sah sama anak tidak sah. Ada dua sih intinya, anak sah sama anak tidak sah. Kalau anak sah itu anak yang lahir di dalam perkawinan. Lahir di dalam perkawinan, ada ayah ibunya. Kalau anak tidak sah, anak yang lahir di luar perkawinan. Atau ada dalam perkawinan tapi tidak diakui oleh ayahnya karena dia anak zina misalnya. Ini. Berarti ada tiga ya, anak sah, tidak sah, sama anak zina. Ini 3 status anak dalam perkawinan. Nah, perkawinan campuran, kita lihat. Istilah perkawinan campuran ini bukan antar agama yang berbeda ya, tapi antar keluarga negaraan, antara WNI dengan WNA, atau antar WNA yang menikah di Indonesia. Oke ya, ini perkawinan campuran yang diatur dalam undang-undang perkawinan ini konsepnya adalah perkawinan antar keluarga negaraan, bukan antar agama. Kalau kawin campur dalam pengertian beda agama ini dilarang di Indonesia. Ya. Yuk, silahkan Anda lihat-lihat. Yang diperbolehkan ini antar keluarga negaraan. Kalau antar adat, antar agama, yang diatur ini ya, yang diatur. Kalau antar agama, antar adat boleh, antar agama tidak boleh. Tapi yang diatur konsepnya hukum perkawinan campuran adalah perkawinan antar negaraan. Antar adat boleh sih, tapi tidak diatur dalam konsep perkawinan campuran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Gitu, silahkan Anda baca-baca. Ini silahkan dilihat, Anda post dulu boleh. Yuk. Nah, dengan pernikahan mempelai secara individu ia bisa memperoleh warga negaraan. Dia warga asing yang menikah dengan wanita Indonesia, ia bisa pindah warga negaraan menjadi orang Indonesia. Atau kalau dia WNI menikah di luar dengan orang asing, dia juga bisa kehilangan keluarga negaraannya. Ini aturan internasional yang diadopsi dalam perkawinan. Silahkan Anda baca-baca ya. Juga ada perkawinan di luar negeri. Nah, ini biasanya dilakukan karena ya saya nggak tahu ya, ada masalah gengsi, ada masalah sakralitas, misalnya menikah di Mekah, tapi beberapa bulan setelahnya malah cerai. Sakral, perkawinan sakral dilakukan di tempat sakral, tapi ternyata orangnya tidak sakral. Ya, perkawinan di luar negeri pada umumnya bukan masalah sakralitas, tapi masalah pragmatisme, karena mereka keduanya sama-sama mencintai, tapi perkawinannya tidak bisa dilakukan di Indonesia. Sebabnya kenapa? Karena mereka beda agama. Perkawinan beda agama ini tidak bisa dilakukan di Indonesia. Perkawinan beda agama ya diakui oleh negara-negara yang memakai paham sekuler dan liberal. Dan setelah mereka kembali ke Indonesia, mereka tinggal minta pengesahan perkawinan. Pengesahan perkawinannya juga lewat pengadilan negeri. Nah, di situ sebenarnya merupakan penerobosan hukum. Karena ketika mereka menikah tidak memakai aturan negara tentang perkawinan di Indonesia. Karena menurut aturan negara, perkawinan beda agama ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan gimana? Perkawinannya tidak di Indonesia, tapi di luar negeri. Ya, itu aja ya.
Terima kasih, silahkan Anda baca-baca, Anda post baca-baca. Terima kasih, kalau ada pertanyaan silahkan catat di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.